Indonesia, a land of 1,000 wonders, a nation where history, culture, and nature intertwine in perfect harmony. From secret tradition to breathtaking landscape, every corner holds a story worth telling. Deep in the heart of East Nusa Tenggara lies Todo Village, a place where heritage is more than just tradition, it is an identity. Every woven fabric, every rhythmic dance, every spoken word reflects the pride of a people who have preserved their legacy for generations. As dawn breaks over Padar Island, nature unveils its masterpiece. Towering hills, crescent-shaped beaches, and waters painted in shade of blue. A breathtaking panorama that words can hardly describe. But beyond the beauty, a prehistoric legend still roams this land, the Komodo dragon, the last of its kind, surviving only here, in a delicate balance between nature and time, among lush forests and hidden shores. They remind us that conservation is not a choice, it is a responsibility. Then there is Bali, the island of gods. As the sun sets, the rhythmic chants of kecak dance echo through the air, telling stories of mythology and devotion. Standing tall, the Garuda Wisnu Kencana statue symbolizes Indonesia's grandeur. Here, luxury meets sustainability, world-class resorts, crystal-clear beaches, and a deep-rooted commitment to preserving beauty. Bali is proof that progress and nature can coexist. From the island of the gods to the heart of West Java, batik, an art passed down through generations, telling the story of an entire civilization through its intricate patterns, reminding us that Indonesia's beauty is timeless and it is ours to protect. This is Indonesia, a land not just of beauty but of legacy. A wonder that must be preserved, a culture that must be celebrated, a home that must be cherished. Sustainable tourism is not just about travel, it is about preserving the past, embracing the present, and protecting the future. Indonesia, a wonder that must be preserved. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman. Kali ini narasumber kita adalah seorang Miss Metropolitan Indonesia 2025. Ada Lovely Francisca Tirta. Halo, apa kabar? Panggilan Loli. Loli, halo kok. Apa kabar? Iya, jadi Miss Metropolitan Indonesia ini part of
Miss Tourism Universe. Wah, keren banget. Congrats ya. Thank you. Nah, ini kalau kita lihat dari profilnya di Instagram, wah, Loli ini udah ngetop duluan. Sebelum ikutan pageant ternyata udah ngetop banget ya. Alhamdulillah. Iya, oke. Mungkin boleh ceritain perjalanan ini sebelum ikutan di Eljon Pageant ini. Eljon Pageant ya. Iya. Perjalanan aku di entertainment, entertainer, aku seorang singer and actress. Singer. Iya, udah banyak membintangi beberapa FTV, sinetron, dan juga udah banyak rilis single, punya single sendiri. Punya single sendiri. Oke, berarti under label juga dong ya? Iya, under label. Oke. Nah, ini perjalanan kamu menjadi seorang artis ini sejak kapan sih? Sejak umur 15 tahun. 15 tahun? Iya, 15 tahun. Oh. Masih kecil ya? Apa pertama kali waktu umur 15 tahun ini kamu terjunnya di apa? Terjun di dunia acting. Acting. Iya. Pertama kali umur 15 tahun itu dapet satu judul sinetron bersama Endro Andika dan Ricky Harun di SCTV. Waktu dulu tuh pertama udah langsung langsung dapat sama ini yang top ya? Iya, senior. Senior. Terus abis itu lanjut ke dunia nyanyi, tarik suara. Aku nih orangnya nggak mau di zona nyaman gitu kok. Jadi mencoba hal yang baru terus gitu. Terus aku ke dunia tarik suara, mengeluarkan single under label di bawah label, udah banyak sih beberapa single, ada 8. Apa genrenya? Genrenya dangdut remix. Dangdut remix. Wah. Dan dangdut remix kekinian ya. Kekinian ya. Iya, dikemas agar semua kalangan suka, termasuk Gen Z. Termasuk Gen Z. Oke. Nah, kamu kan udah eksis, udah ngetop nih. Kenapa kok bisa ke pageant gitu? Kebanyakan nih kebalik ya, dari pageant dulu baru membuka peluang ke artis gitu kan ya. Iya. Nah, ini udah nyaman-nyaman nih. Kalau kamu kan misalkan udah zona nyaman dong ya kalau di dunia artis ya. Iya. Udah ada single, udah ada main di FTV. Iya, udah ada nama lah di FTV ya. Iya. Iya, kenapa mengikuti pageant? Karena ya itu tadi, aku ingin mencoba hal yang baru, something new. Dan aku juga dulu waktu kecil punya cita-cita kayak aku tuh pengen jadi princess gitu. Jadi memberi memberi makan inner child. Iya. Kayak gitu. Lebih kayak mewujudkannya lah. Jadi selagi kita masih muda, kenapa enggak kan mencoba hal-hal yang baru. Jadi enggak itu aja. Jadi kan pengalaman hidup semakin banyak. Oh itu ya. Tapi kan jadi repot lagi. Iya juga. Karena kan dalam mempersiapkan pageant kan pasti banyak banget. Iya kan, ada bikin video profile pasti kan. Betul. Terus belum lagi ada karantina dan lain-lain. Kamu kan udah levelnya artis nih. Iya, tapi nggak apa-apa kan mencoba hal yang baru, dapat pengalaman baru kan kita. Iya, begitu brand-brand lihat, wah ini kan. Oke, nah pengalaman apa nih yang kamu dapati waktu saat mengikuti Miss Tourism Universe ini? Banyak sekali pengalaman di Miss Tourism Universe. Aku bisa kenal banyak orang, banyak relasi, bertemu dengan para putri-putri yang lain, dan di karantina ya bertemu dengan para finalis yang lain, dan juga menambah ilmu pengetahuan dan tentunya ya di perpariwisataan ini. Gitu. Perpariwisataan. Nah tadi kita ngobrol ya, ternyata saat kamu bikin videonya, kamu keliling-keliling nih? Iya, keliling selama 12 hari. Ya? Hah? Berapa? 12 hari. Nggak pulang-pulang. Wah, ke 3 kota. 3 kota? Iya. Nah, kita ceritain ya, kita bahas di sini ya, kemana-mana aja ya. 12 hari, start dari mana? Start dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya. Jauh. Iya, langsung ke Nusa Tenggara Timur. Karena cari yang beda dari yang lain gitu. Kenapa di NTT? Karena di sana itu banyak orang yang belum tahu keindahan negara
timur itu, NTT itu sendiri gitu kan, belum ada yang tahu. Seperti kayak kemarin aku ke Desa Todo, Desa Todo ini belum terkenal, belum banyak orang yang tahu. Jadi ya sekalian juga kita mempromosikan pariwisata yang di sana. Gitu. Jadi biar banyak orang lebih tahu, oh ternyata di NTT ini nggak cuma ini aja loh, hal-hal yang mereka tahu gitu. Ternyata ada Desa Todo, ada hal-hal lainnya yang lebih Berapa hari itu kamu di sana? Di NTT cuma 4 hari. Cuma 4 hari? Cuma lagi, wow. Cuma 4 hari kita ke NTT, Pulau Rinca, Komodo, terus ke Pulau Padar. Wow. Iya, terus ke Pantai Pink Beach. Oke, ya, Pink Beach. Jadi 4 hari di NTT, terus langsung lanjut ke Bali ke GWK. Bali GWK. Iya. Ke GWK. Abis itu kita langsung ke Jawa Barat. Bogor. Iya, untuk ngambil footage Kampung Batik. Oh, Kampung Batik. Iya, Kampung Batik. Dan Kampung Batik pun orang juga sama, nggak banyak tahu bahwa di Bogor itu ada Kampung Batik. Jadi khusus para pengrajin batik, para wanita yang membuat batik gitu. Wow, ini dibohong semua nih. Maksudnya biasa tuh langsung ya? Setahu saya ya Pak, paling satu doang ya tempatnya. Satu aja udah cukup ini ya. Iya. Betul ya Pak? Satu doang udah cukup. Ini keliling nih, ini udah kayak Betul ya? Iya. Makanya tim aku juga bilang sebenarnya kalau kita ke 3 kota ini, tiga tempat ini harusnya kayak sebulan kan untuk mengambil syutingnya, footage-nya sebulan. Tapi kalau ini dirangkap jadi 12 hari. Dan itu benar-benar capek banget. Itu kita bangun persiapan syuting make up dulu kan, jam 3 pagi udah bangun. Terus berangkat jam 6 untuk naik speedboat kan, untuk ke pulaunya itu. Terus selesai kelar nyampe hotel jam 9, jam 10 malam. Habis itu briefing untuk perjalanan selanjutnya besok sampai jam 11 malam atau jam setengah 12 baru kita tidur itu cuma 2 jam atau 3 jam. Iya. Waduh, all out ya. All out banget ya. Karena buat ini kan, membuat video profile untuk kayak Wonderful Indonesia. Dan ini khusus untuk Eljon tercinta. Ini all out loh, totalitas loh. Dahsyat loh, totalitas keren banget ya. Iya. Gitu. Wonderful Indonesia biar makin banyak orang yang tahu ya. Ya, tahu bahwa keindahan Indonesia tuh banyak gitu, dan biar di luar Indonesia pun tahu, ke ajang internasional pun tahu kayak Indonesia tuh banyak sekali pariwisatanya yang harus dikunjungi. Mantap. Nah, waktu kamu di kompetisi, kamu sempat kan speech juga tuh ya? Iya, sempat speech juga. 60 detik ya? Boleh di-share 60 detik tuh. Kenapa? Iya, boleh di-share. Kan wah, kamu keren banget tuh. Kamu cerita tentang women in tourism. Iya, women in tourism, betul. Apa sih yang kamu ingin angkat? Yang ingin angkat? Pemberdayaan perempuan. Jadi perempuan ini seringkali tidak diberi kesempatan untuk speak up, kayak bersinar lah di dunia pariwisata. Jadi aku nih lebih ingin mengangkat sustainable tourism and cultural heritage. Jadi melestarikan lingkungan dan melestarikan warisan budaya Indonesia ke dunia. Ke dunia ya. Jadi walaupun ke lokal dan ke dunia juga gitu. Jadi biar rata-rata gini loh kok, kayak anak-anak Gen Z ya, anak-anak zaman sekarang tuh mereka belum terlalu tahu tentang budaya Indonesia. Jadi kayak karena mungkin main gadget ya, main sosial media. Jadi mereka tuh kayak males, apaan sih budaya Indonesia tuh terlalu kuno. Banyak yang bilang kayak gitu pasti, kayak tidak, itu kan salah satu tidak mewarisi budaya Indonesia kan, tidak melestarikan gitu. Kalau misalkan bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Nanti hilang kan budaya itu. Nanti kalau istilahnya misalkan diambil sama negara lain, ntar kita marah budaya kita. Iya dong. Betul, diklaim ya. Iya, diklaim sama negara lain, kita marah kan.
Makanya itu dari sekarang dimulai dari sejak dini lah untuk anak-anak Gen Z untuk tahu kayak warisan budaya Indonesia tuh banyak kayak tari tradisional. Contoh lah memakai batik dulu lah. Walaupun memakai batik kayak kuno banget sih pakai batik sekarang banyak banget baju modern kan. Kayak baju-baju dari luar negeri kayak. Tapi bisa batik itu dirombak sesuai selera kita, ya kan? Jadi kita memakai batik dulu. Ya? Nah, itu kok di custom. Jadi kayak gue tuh bangga nih jadi warga negara Indonesia karena punya batik. Batik kan sudah termasuk UNESCO. Iya. Benar-benar. Udah dapat penghargaan UNESCO. Iya. Gitu. Ini penting banget ya. Iya, penting banget untuk melestarikan budaya Indonesia dan juga pariwisata Indonesia. Oke. Nah, sebagai Miss Metropolitan nih, kedepannya apa nih yang planning yang kamu akan lakukan nih? Kedepannya aku tuh ingin memakai jabatan ini untuk lebih lagi mengajak para generasi muda dan masyarakat luar untuk lebih melestarikan lingkungan karena kebanyakan sekarang kita berpariwisata tapi tidak menjaga lingkungan seperti membuang sampah sembarangan banyak banget itu yang masih aku lihat kalau aku keluar kota jalan-jalan liburan masih ada orang yang nggak peduli kayak buang sampah ya udah di mana aja tapi kan itu membuat rusak lingkungan kita sendiri gitu. Jadi ya lebih lebih sadar dan paham bahwa kita harus melestarikan lingkungan dan budaya. Dan dengan Miss Metropolitan ini aku ingin mengangkat dengan cara di sosial media. Jadi kita bikin konten biar anak-anak muda tuh tertarik akan mereka melakukan harus melestarikan budaya nih. Jadi tertarik dengan konten-konten itu gitu. Jadi mempergunakan sosial media gitu. Yang sosial untuk media memberikan pesan lah ya. Iya. Sosial media kamu kan follower juga. Iya. Mantap. Lebih banyak koko kali. Oke, nah. Dan juga saya dengar kan kamu juga tadi kan ada single, dengar-dengar juga mau luncurin single. Iya, single boleh baru. Nih. Tahun ini sekitar bulan November atau September. Genrenya sama, remix dangdut. Cuman aku belum tahu nih nuansanya seperti apa. Karena yang sebelumnya nuansanya seperti Melayu, dangdut Melayu. Jadi kayak dangdut zaman dulu klasik gitu. Itu juga tantangan terbesar sih dalam di dunia nyanyi. Karena aku kan biasa nyanyi modern kan, dangdut. Dan ini disuruh nyanyi lagu agak-agak klasik yang zaman-zaman dulu itu loh kok. Jadi lebih ke klasik banget. Itu susah banget. Pas take recordingnya itu. Jadi ini coming soon lah ya. Iya, coming soon. Belum bisa di-spill detail. Masih dangdut. Oke. Nah, tadi ya kamu dari artis terus juga ke pageant, adaptasi juga nih kan? Iya, benar banget. Nah, kenapa tadi kamu mau tadi kan udah bilang ya inner child tadi. Inner child, yes. Ya kan? Nah, di dunia pageant ini menurut kamu gimana? Apa tantangannya dan ini? Tantangannya banyak banget, harus siapin mental, terus pengetahuan, kesehatan juga, dan persiapan yang lainnya lah kok gitu. Karena mental kan pasti nomor satu ya. Betul. Jadi kita nggak tahu nih di karantina seperti apa, banyak tekanan, ya kan kita kan pasti pengen memberikan yang terbaik lah ya untuk semua orang dan apalagi keluarga pastinya gitu. Jadi mental nomor satu sih. Tapi enjoy dong ini. Selama karantina bisa dibilang apa ya? enjoy walaupun sedikit ada tekanan karena mungkin ini first pageant aku. First pageant ya? Iya, first pageant aku. Jadi kayak, oh inilah dunia pageant gitu. Aku kayak, wow, so excited sekali sih kayak ternyata dunia pageant tuh menyenangkan itu. Nah, buat kalian di luar sana kan boleh lah coba gitu kan. Dunia pageant tuh seru. Kita bisa lebih banyak pengalaman dan juga pengetahuan makin bertambah kok. Pasti kita langsung baca dong. Ini kan acara
Miss Universe Miss Tourism Universe. Iya. Berarti kita baca tentang pariwisata, terus Iya, Women iya. in Tourism. Jadi peran perempuan di dalam pariwisata itu seperti apa? Pasti kita sering baca dan itu menambah ilmu pengetahuan. Yang pasti banyak dapat fans-fans baru nih. Eh, Karena kan dari Di karantina. pageant kan beda-beda ini ya. Oh pasti iya, ya. iya. kan? Jadi kayak portal pageant ya. Portal pageant. Yes, ya Iya. portal pageant. Jadi aku juga tahu. Oh, jadi di pageant ini sama kayak entertainment. Iya. Entertainment kan ada media gosipnya. ada ya? media gosipnya, lambe-lambe Lambe. itu. Ini juga ada lambe ya? Ini juga ada. Iya. Iya, portal pageantnya ada. Apa Iya. tuh? Mindut ya. Mindut, Iya, Mindut vaksin pageant, nanti ya. vaksin. Nah, Iya. kalau di entertainment kan lambe tura. Iya. Kayak gitu kan kok ya. Iya, biasanya suka diambil nih potongan-potongan nanti podcast diambil Oh iya. ini juga. Oh iya, diambil di potong-potongannya. Potong-potongnya, iya. Oke, nah di tengah kompetisi dan juga perjuangan kamu, saya lihat juga banyak ya. Saya dengar kamu juga tadi pas ngobrol off air ya, kamu bisa manage keuangan dengan baik ya. Dan Betul bisa punya sekali. properti di usia muda nih. 23 tahun. Hah? Aku 23 tahun. 23 tahun nih? Iya, aku 2001 Wah keren. lahirnya. banget. Nah gimana tuh, ceritain dong. Iya, bisa punya properti sejak usia 23 tahun ya. Tips dari aku sih jangan terlalu mengikuti gaya. Gaya. Gaya ya nomor sekian lah. Kita harus mentingin masa depan tuh mau kayak gimana gitu, harus punya tabungan. Kebanyakan kan anak sekarang mentingin gaya kayak gengsi kalau gue nggak pakai ini gitu. Iya. It's okay, nggak apa-apa. Kalau kamu punya pakai itu, ya kamu punya 2 atau 3 cukup. Jadi nggak terlalu harus mengikuti gaya-gaya di lingkungan sekitar. Jadi aku tuh banyaknya nabung gitu. Nabung ya? Iya, nabung kok. Jadi nggak beli tas branded. Tipsnya jangan beli tas branded ya. Catat tuh. Iya, Catat, jangan tuh. beli tas branded. Iya. Tabungin langsung ke bank gitu. Kan lumayan ya, tas Iya, branded iya, puluhan juta, ratusan juta kita tabungin terus. Iya. Bisa jadi hasil jadi properti. Jadi properti dan saya dengar katanya punya kontrakan juga beberapa Iya. kontrakan. Keren, Syukurlah. ini sosok anak muda. Muda keren punya properti. Kerja gitu. keras. Kerja keras. Iya, ya? harus kerja keras karena kan aku kerjanya dari pagi Iya. pulang pergi pagi pulang pagi kayak lagu. Lagunya Armada, pergi pagi pulang pagi, tapi itu emang bener kok. Iya. Jadi kita syuting 3 hari. Iya. Berangkat pagi, datang pagi, pulang bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tergantung ininya, tergantung selesai scene-nya gitu. Kayak gitu. Kalau yang lebih capek sih sinetron. Karena stripping. Dia terus setiap hari kejar tayang kan. Makanya itu aku istirahat dulu dari sinetron. Aku milih FTV karena FTV lebih ke handle dan lebih fleksibel waktunya kan untuk memanage waktu dengan nyanyi dan sekarang juga ada pageant kan, memanage waktu dengan pageant gitu. Kayak gitu. Masih muda ternyata udah bisa punya properti, nggak mudah loh ya kan? Iya, Karena nggak beli mudah properti banget kan untuk nggak nahan mudah ini untuk- kan, nahan keinginan kayak aduh Mau pengen beli ini, banget mau nih beli itu, beli, mau beli ini, iya gitu kok bener. Iya, semoga ini bisa jadi sosok inspirasi buat Betul. teman-teman yang masih muda, nah bisa mengikuti jejak Loli Lovely, nih. iya. Ya, Lovely Jadi, atau Loli? ya? Lovely atau Loli. Lovely atau Iya. Loli bisa beli properti di Betul. masa muda. Iya, karena kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Nanti tuanya takutnya udah keburu pensiun, nggak punya apa-apa kan repot. Nah, saya mau tanya juga, banyak orang yang udahlah sewa aja. Oh iya ya. Nah, Iya, gimana iya. pendapat kamu? Kalau sewa aja kayak sewa rumah, sewa apartemen. Kita buang uang sih kalau menurut aku. Jadi kita sewa tapi kita bayar terus kan pasti. Iya. Dan nggak dapat hasil, nggak punya bentuknya. Tapi kalau misalnya kita nabung di tabungan sendiri, ya udah nabung terus bayar, itu kan sama aja kayak sewa. Kita punya hasilnya, bisa beli secara beli cash. ya? Iya. Berarti kamu nabung dulu awalnya? Iya, aku nabung dulu awalnya. Oh. Nabung dulu awalnya, baru nanti udah kekumpul semua, baru cash, bayar cash gitu. Top. Keren Tapi emang banget. nggak mudah, Nggak karena mudah. banyak banyak godaan lah dari Banyak godaan ya, sungguh. dari circle teman-teman kayak gitu, kayak ih kenapa nggak beli dong kayak gitu kan, pasti kan di dunia entertain kayak gitu kok. Iya. Apalagi kayak banyak lah ikut arisan kayak gitu lah. Aku sih nggak terlalu suka gitu. Kalau untuk nongkrong sama teman-teman nongkrong, tapi kalau untuk kayak
arisan-arisan gitu nggak terlalu suka gitu kok. Malah duitnya ditabung sendiri Iya, buat nah beli itu. properti. Lagi buat beli properti lagi. Simaknya Iya. muda. Wah. Oke, kamu bisa tadi menabung, bisa manage, kamu punya keuangan. Nah, apa menjadi rahasia suksesnya kamu nih atau core value-nya kamu? Core value-nya ya aku memiliki integritas lah. Dan aku juga pengen jadi inspirasi bagi seluruh orang, terutama wanita. Iya, agar dia ya semangat untuk mengejar impian dan tujuannya. Dan jangan malu kayak sering kali orang bilang kayak wah penyanyi dangdut kayak gitu kan. Nggak ada yang salah sama penyanyi dangdut gitu. Justru apapun pekerjaan kamu, jika kamu melakukan dengan senang hati, itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu loh. Dan juga kan itu kan pekerjaan ya. Iya, pekerjaan. Iya, terus juga banyak kali yang bilang kayak gini, kan udah jadi di entertainment, terus ke pageant kan. Ini kan pertama kalinya orang entertainment masuk ke pageant. Iya. Gak ada kan? Gak ada, Gak ada, aku gak pernah nemuin tuh. Iya. Apalagi penyanyi dangdut kan. Jadi batu loncatan sebenarnya iya, gitu kan. Bener. Apalagi penyanyi dangdut kan, rata-rata yang masuk pageant FTV, pemain FTV kayak Putri, ada Putri apa gitu dulu. Dia FTV, dari FTV masuk pageant itu hal yang wajar, MC kayak gitu. Ini kan penyanyi dangdut masuk ke pageant. Jadi aku ingin menginspirasi untuk satu pekerjaan sama aku kayak di dunia entertainment, terutama penyanyi. Jangan malu gitu. Jadi kamu harus fighting terus. Kalau memang pengen ke pageant ya ikut pageant gitu. Kayak gitu. Jadi aku bisa membuktikan bahwa penyanyi pun bisa masuk pageant. Itu dia maksudnya. Dan apalagi first pageant aku bisa langsung dapat runner up kedua, ya kan? Gitu. Luar biasa, mantap. Apa sih impian kamu yang belum tercapai nih? Kan punya semua udah, ya kan? Impian yang belum tercapai. Kayaknya kalau manusia ditanya impian yang belum tercapai kayaknya banyak ya yang belum tercapai, kayak menjadi yang lebih baik lagi yang pastinya, terus juga mengumpulkan lebih banyak properti. Oh, mantap nih pastinya. Iya, kayaknya di pikiran aku properti deh. Iya, bukan yang gimana-gimana gitu. Terus juga aku pengen lebih banyak memberikan karya-karya yang lebih baik di dunia entertainment gitu. Terutama di pageant ini. Wow, keren banget. Sosok inspirasi nih. Thank you so much ya. Thank you so much, udah sharing. Koko. Sukses selalu. Amin. Nih masih muda, talentnya banyak. Wah, keren sih. Semoga anak-anak muda bisa belajar nih dari Lovely, bisa mengelola keuangan dengan baik. Bayangin umur 23 udah punya properti. Top sih, kerja keras sih. Terima kasih. Iya. Thank you so much sekali lagi Lovely. Mungkin ada lagi yang mau ingin disampaikan Lovely? Yang mau disampaikan, jangan lupa buat nonton official music video lagu-lagu aku di YouTube channel SMD Entertainment. Kalian bisa cari di YouTube Loli Love. Di situ banyak lagu aku. Dan di semua digital platform musik juga ada. Loli Love. Loli Love iya. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Nanti kita masukin ya. Klipnya. Oke. Thank you. Thank you so much teman-teman, demikian Thank you video so kali much. ini. Semoga bermanfaat. Nanti bisa follow Instagramnya Loli. Iya. Ya. Nanti saya taruh di description. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Aman. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, Ko. Wih, mantap. Yeay.